KU1 sampai KU6 itu menggunakan umur akhir daur 60 karena mereka masih masuk rentang 60. Sedangkan di KU7 kan dia 67,98, otomatis itu lebih dari 60. Sehingga dia menggunakan umur yang asli seperti umur yang ada di tabel umur ini. Nah, caranya tinggal disamakan aja. Kayak gitu. Paham? Oke. Oke, itu untuk UAD. Terus untuk FK tadi 0,8 ditambah 0,03 angka di belakang NIF. Oke, udah sampai FK, udah paham? Selanjutnya adalah MST UAD. Nah, MST UAD ini menggunakan interpolasi. Kalian udah tahu belum interpolasi? Udah? Udah paham belum? Oke. Udah tahu tabel WPW? Tabel WPW itu buat apa? Buat bonita. Benar. Oke. Jadi teman-teman, tadi kan karena UAD-nya bulan atau 60 itu kan masih ada di WPW ya. Jadi untuk KU1 sampai KU6 kita menggunakan interpolasi tunggal. Nah, interpolasi tunggal itu maksudnya kita cuma satu kali interpolasi aja. Sedangkan kalau interpolasi ganda itu kita harus menginterpolasi dulu, kemudian baru kita bisa dapetin hasil FST dari bonita yang udah diinterpolasi. Nah, kalau untuk KU7 dan seterusnya, karena dia menggunakan umur asli, di mana umur aslinya itu nggak bulan, jadi kita menggunakan interpolasi ganda. Oke, di sini aku mau praktekin dulu dari interpolasi tunggal. Nah, di interpolasi tunggal ini, kita bikin dulu tabel kayak gini. Isinya adalah, nah, jadi di sebelah kiri itu ada bonita, di sebelah kanan ada FSC 60. Nah, 60 itu adalah umur daunnya. Oke, selanjutnya kita melihat nih, di KU1 yang aku kuningin ini, itu kan bonitanya 2,80. Berarti kalau 2,80 itu antara berapa sampai berapa? 2,5 sampai 3. Oke, kalau semisal bonitanya 3,1? 3 sama 3,5. Oke, berarti paham ya untuk rentangnya ya. Nah, berarti ini kan bonita 2,8. Bonita 2,8 ada di antara bonita 2,5 dan bonita 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari FST di daur 60 ini di bonita 2 dan di bonita 2,5 dan bonita 3 itu berapa sih? Nah, kalian tinggal melihat di WPW. Bentar, aku lihat di datanya. Iya. Ada yang kotak dulu. Iya ada. Cuma ini panjang banget. Kita nggak usah segitu saja guys. Jangan apa sudah dapat berapa? Hah? Masukin spreadsheet kita bareng di situ. Pakai spreadsheet siapa? Spreadsheet langsung ngumpulin aja gimana? Enggak apa-apa. Bentar ya teman-teman.
Udah pada bisa baca WBB belum? Udah. Anak-anak, kamu bawa charger ya? Kalau Sama nggak? kamu juga. Tapi aku juga bawa habis sih. Pakai aja. Chargerku ketinggalan di bandara. Kok di situ biasa ya? Tren. Ada di Pulau ya, Uma. Ini loh apabila takbir oke. Request akses. Orang langsung mbak, kayak ini wae toh. Oke teman-teman, aku lanjutin ya. Tadi kan kita sampai Oke, kita sampai di ini ya, Bonita. Nah, ini kan Bonita 2,5 dengan FST FST-nya 60. Nah, berarti ini kan Bonita 2,5. Terus di bagian sisi kiri kita cari nih yang 60. Nah, ini kan 60. Betul nggak sih? Ntar lagi pulang. Oke teman-teman, jadi ini kan 60 ya, nih 60. Kita tarik panjang di bagian sini. Nah, ini FST-nya. Jadi 116,3. Ini kursorku kelihatan nggak yang gerak ini? Oke, berarti kita tulis di sini FST 60 dengan Bonita 2,5 adalah 116,3. Sampai sini paham? Kemudian kita cari di Bonita ketiga pada umur 60. Nah, ini kan tadi Bonita 2,5 ya. Sekarang kita cari Bonita 3. Nah, ini Bonita 3. Seperti biasa, kita cari dulu di bagian sisi kiri. Nah, ini 60 yang dilingkari. Oke, kita tarik ke kanan 136,5. Kita masukin 136,5. Nah, tadi kan udah ketemu. Selanjutnya yang mau kita cari adalah 2,80 dari yang ada di sini. Oke, paham? Nah, 2,80 ini kita masukin. Terus habis itu kita akan mencari FST 60 dengan KU dengan Bonita 2,80 ini dengan rumus forecast. Udah tau kan rumus forecast? Oke, aku ulangi ya rumusnya ya. Jadi sama dengan forecast
dalam kurung 2,80 atau bonita yang mau kita cari, titik koma atau koma dari FST dulu, koma atau titik koma dari bonita. Nah, hasilnya adalah 128,42. Itu adalah FST 60 di bonita 2,80. Kalau udah, kita masukin aja di sini sama dengan dari hasil yang udah kita cari tadi. Nah, untuk KU1 sampai KU6 caranya sama teman-teman, pakai kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Udah tahu kan kenapa kok KU1 sampai KU6 itu pakainya interpolasi tunggal? Karena UAD-nya 60 dan di WVW itu kalau kalian ngenotis di sini itu angkanya kelipatan 5 teman-teman. Jadi kayak 30, 35 kayak gitu. Makanya biasanya pakai 60. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan mencoba interpolasi ganda. Nah, di sini aku mau coba di KU7. Di KU7, di sini kalau di dataku itu kita mencari bonita 3,11. Nah, berarti kalau 3,11 ada di bonita antara 3 dan 3,5. Nah, jadi kalau di sini kita mau cari dulu dari bonita 3. Oke, teman-teman, aku ralat ya. Oke, teman-teman, ini kan di bagian atas itu kan ada kayak bar gitu ya, ada kayak ada kayak beberapa panduan. Nah, tadi kan aku di sini di paling ujung. Nah, ternyata kita tuh pakainya yang di 10 ini. Jadi di volume ST yang 10 gitu. Oke, jadi nanti teman-teman menyesuaikan ya. Kalau umur 60 berarti di bagian sini. Jadi nggak yang sampai ujung. Kita pakai yang sampai di 10 aja. Oke, nanti bisa diganti ya teman-teman buat acara kalian yang benar kayak gimana. Selanjutnya aku mau coba yang di bonita 3. Nah, di bonita 3 ini kita pakai umur karena ini umurnya udah umur yang sesuai. Jadi umurnya kan 67,98, di mana umur 67,98 itu ada di antara umur 65 dan 70. Nah, jadi kita masukin bonitanya 3, terus umurnya 65, 70, 67,98. Jadi kita cari dulu di umur 67,98 ini di bonita 3. Nah, kita kemudian cari MST-nya ini di tabel WVW. Jadi kita cari di bonita 3 dengan umur 65. Oke, bonita 3 dengan umur 65. Nah, ini ya berarti ya. Terus kita tarik ke kanan sampai ke sini. Ini ada 136,7. Oke, kita tulis 136,7. Selanjutnya di umur 70 kita tarik ke kanan 143,4. 143,4. Nah, oke. Setelah itu kita pakai rumus forecast lagi kayak tadi. Jadi ini sebenarnya kita menggabungkan interpolasi tunggal teman-teman. Makanya disebut interpolasi ganda karena kita melakukannya sebanyak 2 kali. Oke, jadi tadi rumusnya pakai forecast dari umur ini, koma atau titik koma, kita blok dari yang FST, koma titik koma, kita blok dari yang umur. Nah, seperti ini. Begitu juga di bonita 3,5. Kita cari sama kayak tadi. Jadi emang ini harus harus satu-satu
Dan kalau bisa nanti kalian bagi tugas ya, jangan sampai ada satu orang yang ngerjain data sebanyak ini. Tuh. Oke, kalau semisal udah, nah tadi kan kita kan udah nemu nih di Bonita 3 dengan umur segini itu 140, Bonita 3,5 dengan umur segini 176. Nah selanjutnya yang kita cari adalah di Bonita 3,74. Nah, di Bonita 3, nah, selanjutnya di Bonita 3,11 ini dengan umur 67,98 itu menghasilkan FST berapa? Nah, caranya Bonita 3 terus kita masukin FST-nya ini FST hasil yang udah kita cari, bukan FST di umur yang bulan. Jadi kita masukin FST di umur yang udah kita cari tadi. Kita sama dengerin aja. Habis itu di Bonita 3,5 dengan umur yang udah kita cari, kita sama dengerin. Dan di paling bawah ini kita mau cari Bonita berapa. Tadi kan Bonitanya kan 3,11 ya. Terus rumusnya sama. Kita pakai forecast. Bonita ini koma titik koma. Nah, jadi ini adalah hasil akhir yang baru bisa kalian input di tabel tadi. Nah, ini adalah interpolasi ganda. Paham nggak? Paham ya? Oke, ini terus habis itu kalian masukin di sini FST UAD. Tuh. Nah, tadi kan udah ya caranya ya buat cari FST UAD dari KU1 sampai KU6 dan KU7 sampai seterusnya. Caranya pakai interpolasi tunggal dan interpolasi ganda. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume per hektar dan volume total. Nah, kalau untuk volume per hektar, caranya tinggal dikali aja teman-teman. Nah, kalau volume per hektar itu kita menggunakan KBD, menggunakan faktor koreksi, dan menggunakan FST UAD. Oke, aku ulangi. Untuk volume per hektar, kita mengkalikan KBD, faktor koreksi atau FK, dan FST UAD. Kalau udah, tinggal di-drag ke bawah aja sampai KU selanjutnya. Sedangkan untuk volume total itu kita mengkalikan luas dengan volume per hektar. Oke, sampai sini paham? Paham? Gampang ya untuk pengkaliannya ya. Nah, terus setelah itu kita melakukan penjumlahan dari total luas. Rumusnya gampang, tinggal disam aja, terus di-drag luas, kemudian volume per hektar maupun volume total itu juga masing-masing dijumlahkan dengan rumus yang sama, rumus sum, kayak gitu. Nah, setelah kalian udah melakukan penjumlahan itu, barulah kita akan mencari etat. Etatnya ada dua ya teman-teman, etat luas sama etat volume. Nah, cara mencari etat luas, kita melakukan pembagian dari total luas yang udah kita jumlahin tadi dibagi daurnya. Tadi ada berapa daurnya? Ingat nggak? Berapa tahun? 60. Ya. Jadi untuk etat luasnya ini adalah pembagian dari total luas ini dibagi 60. Terus untuk etat volume itu adalah pembagian dari volume total, bukan volume per hektar, tapi volume total dibagi daur, dibagi 60. Tuh. Nah, untuk tabel 4, tabel taksiran produksi instruksi 1938 udah selesai. Sekarang lanjut ke tabel kelima. Terakhir. Enggak sampai tabel kelima. Sama apa itu sama bedanya apa? Kenapa? Bedanya apa? Nah, ini mau jelasin, sabar. Oke, jadi teman-teman sebenarnya nggak jauh beda sih, tapi kita mau melihat perbedaannya. Nah,
Tadi kalau di UAD itu kan kita pakai akhir daur 60. Jadi itu yang masuk adalah KU1 sampai KU6. Nah, sedangkan kalau di tabel 5 ini kita berdasarkan umur tanaman rata-rata. Jadi untuk UTR-nya ini nggak tentu sampai 60, menyesuaikan data kalian. Nah, kalau di dataku ini kebetulan sampai 50. Jadi yang masuk ke 50 tahun itu KU1 sampai KU5. Jadi kalau misal nanti di data kalian ternyata sampai 60, berarti KU-nya 1 sampai 6. Kalau ternyata UTR-nya 40, berarti KU1 sampai 4. Jadi menyesuaikan ya, karena di sini kita menghitungnya dari umur rata-rata. Nah, terus biar bisa dapetin umurnya itu gimana Mbak caranya? Nah, caranya adalah kita bikin tabel bantu UTR namanya. Nah, gampang, tabel bantu UTR ini tadi kan kita udah nih menjumlah umur kali luas. Itu di tabel 1. Oke, kita lihat di tabel 1. Itu kita sudah menjumlah umur kali luas. Nah, ini kan aku baru buatnya di KU1 ya teman-teman. Jadi untuk perhitungan ini di tabel ini, nah nanti kalian jumlahin aja semuanya. Oke, kalian jumlahin aja, kalian masukin di tabel bantu. Pakai rumus sum. Sum dari hasil dari KU umur dari total umur kali luas. Oke. Kalau semisal udah, selanjutnya adalah total luas. Nah, total luas ini juga sama penjumlahan dari hasil penjumlahan dari hasil total luas ini. Nih ya. Jadi ada 2 tabel yang akan kalian gunakan untuk mencari umur rata-rata. Total umur kali luas sama total luas yang ada di tabel 1 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah buat tabel bantunya ini, kalian bisa nih mencari UTR. Nah, rumus UTR-nya ini caranya adalah kalian pakai tahu kan yang dolar itu yang kunci F4 F4. Nah, itu. Nah, jadi rumusnya adalah total umur kali luas yang ini dibagi total luas dijumlah dalam kurung setengah kali 60. Ini rumusnya. Setengah 60 itu Kan kita kan pakai 60 tahun ya daunnya ya. Sorry. Jadi kita tetap pakai umur daur 60 ya teman-teman. Tapi untuk UTR ini kita menggunakan tabel bantu untuk merata-rata kira-kira di pohon kita itu kita pakai berapa sih UTR-nya. Tapi untuk daurnya tetap 60 tahun. Udah difoto? Yang kuning ini tadi total umur kali luas dibagi total luas. Dijumlah setengah kali daur. Oke, udah? Kalau semisal udah, kan ketemu nih UTR-nya 1 sampai 50. Untuk KU1 sampai KU5. Nah, untuk KU6 karena di aku umurnya adalah 54,04, otomatis dia melebihi dari UTR yang udah ditentuin, yaitu lebih dari 50. Jadi, untuk KU6 dan seterusnya kita menggunakan UTR yang asli. Jadi kita pakai sama dengan aja. Kayak gitu. Disama dengerin sama umur yang asli. Seperti itu. Dan untuk FST-nya sama teman-teman. Jadi kita menggunakan interpolasi tunggal dan interpolasi ganda. Jadi kalau masih berkisar 50 karena dia termasuk angka yang bulat dan ada di BWW, jadi menggunakan interpolasi tunggal. Tapi di KU6 aku sudah mencapai umur 54,04, otomatis itu udah gak ada di BWW. Jadi aku menggunakan interpolasi ganda dengan cara yang sama seperti tadi. Kayak gitu. Dan untuk cara kali-kalinya juga sama. Gitu. Untuk etat luasnya sama, hasil dari penjumlahan luas ini dibagi 60 dan untuk etat volumenya hasil dari penjumlahan total volume total dibagi 60.
Udah, kayak gitu caranya. Ada yang mau ditanyain? Udah selesai sih. Coba dikerjain dulu aja nanti. Kalau bingung bisa tanya ke koasnya. Tapi dicoba dulu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Kuncinya itu ya teman-teman, dari tabel 1, 2, 3 itu harus benar. Karena kalau semisal kalian salah, itu kalian harus ngecek lagi dari awal. Gitu. Jadi kalau bisa emang ngerjainnya per KU biar meminimalisir kesalahan penjumlahan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Terima kasih.